Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua ASN, baik PNS maupun P3K, baik pusat maupun daerah. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update ya Juknis pencairan gaji 13 tahun 2025 yang baru saja dirilis Kemenkeu. Ini ada blade khusus untuk ASN TMT tahun 2025. Kita akan bahas nih tanggal untuk SPM sekaligus juga pencairannya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, baru-baru ini Kementerian Keuangan sudah merilis ini Bapak Ibu sekalian Juknis terkait pencairan gaji 13 nomor S581 KPN 08 ini dikirim ke KPPN daerah. Lampiran 2 berkas hal petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025. Tepatnya di 18 Mei 2025. Yang terhormat para kuasa pengguna anggaran Satker Mitra. Ini khusus saya ambil untuk KPPN Bandar Lampung. Sehubungan dengan nota dinas, ini ada nota dinasnya ke KPPN masing-masing. Jadi ada petunjuk teknis terkait dengan pembayarannya. Nanti kita lihat Almana sebenarnya Bapak Ibu di beberapa daerah ini sudah mulai ada pemberitahuan terkait dengan informasi pembayaran gaji 13. Yang pertama adalah gaji 13 PNS Biro dicairkan Juni nanti. Segini jatah untuk CPNS baru. Jadi ada nih Bapak Ibu untuk angkatan tahun 2025 juga. TMT tahun 2025 ada juga di sini blade-nya. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Gaji ke-13 pegawai negeri sipil PNS pemerintah Kabupaten Biro bakal dicairkan pada Juni dan sesuai ketentuan paling lambat Juli 2025 mendatang. Hal yang diberikan kepada para PNS itu bertepatan dengan jadwal pendaftaran dan waktu masuk sekolah para pelajar mulai SD, SMP, dan SMA. Sekretaris Kabupaten Biro Pak Muhammad Said mengatakan gaji 13 tersebut merupakan hak bagi para pegawai pemerintah. Ini yang pertama yang juga sudah rilis di Juni. Kemudian yang kedua, catat BPKAD pastikan gaji ke-13 ASN Pemprov Banten cair bulan Juni 2025. Nah, untuk sementara ini saja 2 daerah, namun sudah banyak juga sih sebenarnya beberapa daerah yang konfirmasi terkait pencairan gaji 13. Almana kalau untuk pusat ini Bapak Ibu sekalian ya dipastikan lebih cepat. Kalau untuk daerah ini adalah menyesuaikan kesiapan masing-masing daerah. Nah, kita coba dalami lebih lanjut terkait dengan nota dinasnya tadi. Ya, di sini kita akan bahas isi dari nota dinasnya tadi Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga lampiran atau petunjuk teknisnya. Ini tadi petunjuknya, kita coba lihat lebih spesifik. Sehubungan dengan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND tanggal 16 Mei 2025, hal petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiun, penerima tunjangan tahun 2025. Dengan ini disampaikan hal-hal berikut. Yang pertama ini, pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan A. Proses perhitungan rekonsiliasi gaji ke-13 tahun 2025 dapat dilaksanakan mulai 19 Mei 2025 dengan rincian pengaturan sebagaimana tertuang pada lampiran 1. Nanti kita coba lihat ya isi lampiran satunya. Kemudian B. SPM gaji ke-13 tahun 2025 dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 26 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tanggal pengajuan 26 Mei sampai 1 Juni. Tanggal SP2D-nya 2 Juni. Kemudian 2 Juni 2025 dan seterusnya tanggalnya menyesuaikan. Nah, kalau kita mau lihat ini tanggal SP2D-nya, maka ini Bapak Ibu sekalian, tapi khusus ini untuk ASN pusat, dimungkinkan gaji ke-13 untuk ASN pusat dimulai tanggal 2 Juni sama seperti pensiunan ya, itu kabar baiknya. Dan untuk daerah menyesuaikan kesiapan di daerah. Kalau SPM-nya 26 Mei dimulai mungkin, tapi kalau mengikuti ketentuan ini ya berarti menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Secara umum sih biasanya di pertengahan bulan Juni ya. Kemudian C. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran gaji ke-13 tahun 2025, KPPN Bandar Lampung, ini khusus ini Bandar Lampung, sama seperti KPPN lainnya, membuka layanan penyampaian SPM gaji ke-13 mulai pukul 8.00 sampai dengan 17.00 WIB pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2025. Jadi untuk Lampung ini sudah ditentukan ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 hari ya. D. Tata cara pembuatan SPM gaji ke-13 tahun 2025 pada aplikasi Sakti sesuai petunjuk teknis aplikasi Sakti sebagaimana terlampir. Ya, jadi ketentuan ini sebenarnya berlaku umum ya.
Kemudian yang kedua, petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini. 3. Untuk memastikan kelancaran pembayaran gaji ke-13 tahun 2025, kuasa pengguna anggaran agar memprioritaskan pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 dengan mempedomani poin 1 di atas. Ya, itu ya Bapak Ibu tentang juknisnya tadi. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa layanan KPPN ini ya adalah bebas, zona integritas bebas dari korupsi. Oke, itu mungkin adalah ketentuannya disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe 1 Bandar Lampung. Jadi sama seperti daerah-daerah lain karena ini adalah arahan dan petunjuk dari Kemenkeu ya. Nah, kita coba lihat lampirannya berdasarkan juknis Kemenkeu-nya. Petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025. A. Pokok-pokok pengaturan pemberian gaji 13 tahun 2025. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah termuat di PP sebelumnya ya. Gaji 13 diberikan, jelas gaji ke-13 2025 tidak diberikan pada PNS, anggota Polri yang cuti. Oke. Komponen gaji ke-13 terdiri dari untuk PNS P3K aktif, ini semuanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, Bapak Ibu udah tahu. Dosen ini ada juga ini tunjangan kinerja ya, tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen. Walaupun tukinnya ini ya juknisnya berbeda dan pembayarannya berbeda. Kemudian 3, dosen yang memiliki jabatan akademik profesor memiliki tunjangan profesornya sampai ke menteri dan pejabat-pejabat negara lainnya. Yang berikut ini khusus, ini blade khusus untuk P3K. Kita coba lihat ya. P3K diberikan gaji 13 dengan ketentuan A. P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan gaji ke-13 secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Dalam hal ini dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula N12 dikalikan penghasilan 1 bulan di mana N merupakan lamanya bulan bekerja sebagai P3K. Untuk A ini Bapak Ibu khusus untuk angkatan 2023 ya, angkatan 2023. Jadi kalau Bapak Ibu SPMT-nya Maret ya tahun lalu, berarti Bapak Ibu sudah full ini menerimanya. Tapi kalau SPMT-nya dimulai Juli, nah Bapak Ibu hitung sendiri mungkin 9 atau 10 bulan ya. Berarti di sini nanti 10/12 atau 11/12 gitu ya. Kemudian B, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji ke-13. Ini bagi Bapak Ibu angkatan tahun 2024 yang TMT-nya 25 sudah ada nih yang bisa menerima gaji 13, tapi catatannya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah memenuhi 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan ini tidak diberikan. Nah, penjelasannya adalah bagian C-nya. P3K yang masa kerjanya mulai dihitung per 2 Mei 2025 tidak diberikan gaji ke-13 karena mempunyai masa kerja 30 hari kalender atau kurang dari 1 bulan kalender Mei yang memiliki 30 hari kalender. Berarti yang 2 Mei nggak ikut ya. Kemudian 2, P3K yang masa kerjanya mulai dihitung per 2 April 2025 berarti nanti mulai 2 April sampai 3 April, 4 April sampai 1 Mei Bapak Ibu akan mendapatkan gaji ke-13. Rumusnya adalah 1/12. Nah, kalau ini berarti kemungkinannya Bapak Ibu 1/12 kali gaji pokok ASN P3K itu 3.200.000 adalah 320. Tapi kalau sudah memenuhi 2 bulan ini sudah bisa 2/12. Kemudian 3 berlaku seterusnya sesuai bulan kalender. Ini blade khusus untuk Bapak Ibu ASN TMT tahun 2025. Kemudian ini 12 pengawas dapat calon PNS diberikan 80% ya sama seperti biasanya Bapak Ibu. Kemudian komponen untuk gaji 13 insentif kerja, kinerja juga, tunjangan pengelolaan arsip statis, tunjangan bahaya dan lain-lain. Ini khusus ini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya E, besaran gaji 13 2025 dibayarkan berdasarkan penghasilan pada bulan Mei. Lalu gaji 13 tahun 2025 bagi penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI atau anggota Polri yang meninggal dunia atau tewas didasarkan pada komponen bulan Mei. Bagi yang ini enggak banyak sih sebenarnya. Kemudian G, gaji 13 tahun 2025 bagi penerima gaji dari PNS, anggota Polri dibayarkan sesuai dengan penghasilan pada bulan Mei. Ya, ini ketentuannya Bapak Ibu sekalian secara umum sama ya ini. Kemudian pegawai non ASN khusus
satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti tidak diberikan gaji 13 ya Bapak Ibu. Mungkin hanya THR sebelumnya. Tata caranya, satu, proses perhitungan seperti lihat tadi dimulai. Ini adalah untuk tanggal 19 Mei rekonsiliasinya. Kemudian untuk memperlancar proses rekonsiliasi gaji ke-13, perhitungan gaji 13 komponen tunjangan kinerja agar dilakukan setelah proses perhitungan gaji 13 komponen gaji. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Panduan pengujian gaji ke-13, petunjuk operasional dan manual. Ini dapat dilihat pada ini s.id gaji satker. Nah, ini tadi adalah SPM-nya ya, kode sakti dari SPM masing-masing, TNI Polri, P3K, kemudian pejabat negara ya. Ini adalah SPM-nya. Kalau ASN, PNS, TNI Polri 261, P3K 262. Oke. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi khusus untuk ASN pusat dimungkinkan dimulai pembayarannya di 2 Juni ini. Tetapi kalau untuk ASN daerah menyesuaikan kesiapan dari masing-masing daerah. Barangkali informasi yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.